Ya, Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program TikTok yang akan membahas isu terkini nih. Saat ini yang lagi ramai juga, baru launching kemarin Mas Budi, soal PLTS 100 gigawatt. Nah, saat ini saya bersama Mas Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel di sektor digital. Khusus ya Mas ya? Khusus digital. Oke, nah kemarin Presiden Prabowo sudah meresmikan ya ada launching proyek ambisius kalau menurut saya Mas Budi, 100 gigawatt PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah ini tujuannya untuk salah satunya adalah sebagai strategi besar untuk menuju swasembada energi yang terus digaungkan oleh pemerintah. Nah, sebagai gambaran, kapasitas EBT yang terpasang itu mencapai 15.000 gigawatt atau 630 megawatt atau sekitar 18% dari seluruh bauran energi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih tayangan peresmian kemarin ya Mas Budi. Oke. Dan hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Untuk sebagai bayangan bahwa Menteri Ekonomi, ya, seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Seluruh ya. Dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari geotermal, semua itu 88 gigawatt. Kita akan membangun 100 gigawatt. Dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun? Siap. Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus. Sudah tegas, 100 gigawatt dalam 3 tahun ke depan. Gimana nih Mas Budi? Ini kalau menurut saya ini semangatnya harus ekstra ini. Ekstra. Gimana Mas Budi? Ya. Kalau Mas Budi ngelihat? Ini kan semangat yang coba dibawa oleh Presiden Prabowo ya untuk men-challenge kita semua sebenarnya bagaimana kita bisa swasembada energi. Nah, kalau di pangan kan kemarin sudah ya, Menteri Pertanian sudah bisa mengekspor beras gitu dan beberapa komoditas lainnya. Surplus lagi kan berasnya. Surplus gitu. Nah, ini energi juga sama gitu. Nah, memang tantangannya adalah banyak gitu, banyak ya, karena kan untuk membangun PLTS ini kan juga perlu investasi yang tidak sedikit. Ya, ribuan triliun katanya Mas ya kemarin. Betul, 1.140 triliun untuk membangun kapasitas terpasangnya 100 gigawatt peak gitu ya. Jadi 1.140 triliun ini ya harus diupayakan betul gitu, apakah dengan cara menggandeng investor luar, atau mungkin investor dalam negeri ya, swasta gitu ya. Walaupun kemarin Menteri SDM juga men-challenge Danantara. Jadi kalau PLTS ini tidak bisa digarap oleh swasta, Danantara dipersilakan masuk gitu. Uang kita juga dong yang dipakai. Uang kita juga. Ya. Danantara kan laba dari BUMN. Betul. BUMN diputar lagi lah intinya kan. Gitu ya. Buat kemaslahatan umat ya bagus lah ya. Bagus. Tapi Mas masalahnya apakah ini akan signifikan ya mengurangi impor energi lah katakanlah kan sekarang kalau untuk energi sehari-hari ya dalam hal ini kan fosil masih tetap mendominasi ya terutama untuk kelistrikan aja batu bara itu
kita punya kapasitas sekitar 56 gigawatt, Ya. 56.000 megawatt. Itu dari PLTU batubara. Nah kalau nantinya 100, berarti itu akan surplus, Mas. Luar Ya. biasa tuh surplusnya itu. Sebenarnya kalau surplus itu gampang kita untuk mendistribusikannya ya, mendistribusikan. Artinya kan beberapa waktu lalu kan juga Singapura sudah Beli. ngomong kan, Ya, kita mau nih siap kalau ada nyerah. listrik dari Indonesia yang bisa dikirim ke mereka Ya. gitu. Mungkin tetangga-tetangga kita yang dekat pun juga Betul. bisa ya. Misalnya di timur ada Timor Leste misalnya bisa dikirim Ya. juga gitu. Cuma yang catatan buat saya ini adalah bahwa proyek PLTS ini sebenarnya kan bermaksud untuk 3 hal. Yang pertama mendorong investasi karena Ya. tadi kita butuh ada 1.140. Terus kemudian yang kedua mendorong terserapnya tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja. Betul. Kalau targetnya kan 5,5 juta tenaga kerja ya, 5,5 juta tenaga Ya. kerja baru bisa terserap di proyek ini. Artinya multiplier efeknya Betul. akan tumbuh ya. Akan tumbuh. Terus yang ketiga tentunya memang tadi mengurangi bauran Meningkatkan, energi oh, yang terkait oke. dengan Fosil, fosil. oke. Gitu. Ini kan sejalan juga dengan secara global kan juga ada rencana Ya. bahwa nantinya tahun 2050 Net zero itu ya, net net zero zero, emission itu. oke. Gitu. Jadi mengarahnya ke sana juga. Gitu. Ya artinya dengan peta jalan yang sedemikian lengkap, Betul. harusnya kita cukup pede lah ya. Harusnya Cuman, cukup pede. Kan di antara berbagai macam sumber daya alam yang kita miliki Ya. itu tidak hanya air sebenarnya, tidak hanya Surya. panas matahari ya. Ya. Kita punya air, punya geotermal, Betul. ya walaupun bukan murni energi yang terbarukan ya, geotermal kan karena habis juga kan. Ya. Cuman itu kan ada beberapa pilihan. Tapi rupanya Pak Prabowo pemerintah itu fokusnya di matahari nih karena kita punya banyak waktu lebih Siang yang panjang lebih gitu. panjang gitu ya dan terik gitu kan. Iya, betul. Betul. Cuman yang ke depan masalahnya adalah ini tentu teknologi turunannya nih Mas nih. Iya. Karena PLTS itu kan nyala taruhlah kalau dirata-ratain itu kan nggak 12 jam juga. Paling 6 jam. 6 jam, mungkin kalau di daerah pegunungan 4 jam mungkin Iya, ya. iya. Dan sisanya itu harus disimpan kalau Betul, misalnya mau itu. Dan kuncinya ada di teknologi baterai ini sebenarnya nih ya Mas betul. ya. Baterai penyimpanannya. Iya, oke. Nah, kalau kita ngomong strategis nih Mas, tadi Mas Budi sudah ngomong soal Singapura pun siap nampung. Dan itu memang sudah ada beberapa proyek yang di Batam itu yang ada salah satu emiten juga yang menggarap PLTS itu akan dijualnya ke Singapura itu loh Mas katanya Mas. Ya mudah-mudahan nanti akan inilah ya akan indah pada waktunya gitu loh. Kita dapat energi bersihnya, kemudian emiten juga kebagian cuannya, masyarakat juga kebagian efek sektor ketenaga kerjaannya gitu ya. Nah, sebelum berlanjut ke yang lain, kita akan break dulu sebentar ya Mas ya. Ya, terima kasih masih bersama kami, Sobat Investor. Kita tahu bahwa PLTS memang bukan hanya bicara soal energi bersih nih. Jika dikembangkan dalam skala yang lebih besar lagi nih Mas Bud, ada program ini potensi untuk memberikan dampak ekonomi turunannya seperti yang tadi disinggung itu sangat besar. Ada industri, kemudian investasi juga masuk, dan yang paling penting ketahanan energi. Nah, sebelum kita jauh lagi ngomongin ini, kita akan simak juga pernyataan dari Menteri Energi nih, Menteri SDM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu nih saat peresmiannya. Presiden perlu kami laporkan atas perintah Bapak Presiden kepada kami sejak 1 tahun lalu adalah bagaimana kita mengelola energi kita dengan memanfaatkan keunggulan komparatif. Maka kami laporkan bahwa hari ini tanggal 25 Agustus bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN di mana salah satu program adalah
mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt dan untuk di Bali adalah 1.000 megawatt tambah plus baterai. Saya tidak tahu kenapa angka 5,3, tapi saya tahu bahwa 5 tambah 3 hasilnya nanti Bapak Presiden sendiri yang bisa menjelaskan. Gitu. Sudah kita saksikan juga tadi Pak Bahlil dengan begitu semangatnya 100 gigawatt dalam 3 tahun. Ya, kalau kita hitung mungkin setiap tahun ada 30 ya, 30 giga lah, 33,3 gigawatt. Nah, oke. Itu seperti tadi disinggung juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan untuk menggantikan subsidi. Nah, padahal nih kebutuhan pembangkit untuk batu bara ini kan nanti juga kita tahu juga harga batu bara, kemudian fluktuasi risiko, harga energi juga memang sangat sangat dinamis gitu ya. Betul. Nah, dengan adanya PLTS 100 giga ini tadi dibilang juga kembali ketahanan energi yang didorong. Iya. Nih Mas Budi, kembali lagi ke strategi bagaimana menciptakan multiplier efek nih. Karena berkaca ke proyek-proyek pemerintah sebelumnya, itu ternyata panel suryanya itu kan masih didatangkan dari luar negeri. Impor. Iya. Ya, kalau saya lihat memang tantangannya tidak hanya sekedar di distribusi ya, di distribusi dalam artian tadi setelah kita bisa membangun PLTS, kemudian didistribusikan ke sektor apa saja. Betul. Jadi tidak hanya soal serapan di industrinya, tapi sebenarnya pada saat kita membangun PLTS ini yang harus segera disiapkan adalah bagaimana kita bisa mandiri dalam membangun atau dalam memproduksi panel surya. Iya. Satu. Terus yang kedua, harus bisa juga menyediakan sendiri soal baterai storage-nya tadi gitu. Karena kan ini PLTS ini kan intermittent ya istilahnya sangat tergantung dengan cuaca gitu. Betul. Artinya ketika malam hari, sepanjang hari dia nyala, malam hari pasti nggak ada kan gitu. Betul. Sehingga kemudian butuh baterai untuk menyimpan. Teknologi gitu baterai ya. Pak, ini yang akan jadi kunci. Nah ini kemandirian itu juga harus diwujudkan di dua hal ini ya. Tadi yang panel suryanya, kemudian juga baterainya. Kalau secara bahan baku, kita ini ada semuanya itu. Untuk membuat panel surya juga ada, untuk membuat baterai juga ada. Gitu. Pasir silika kita punya ya. Betul. Nah cuma bagaimana kita bisa mandiri nih dalam produksinya. Betul. Gitu. Nah memang selama ini kita masih impor gitu ya. Kalau teknologi panel surya yang cukup kuat itu kalau di luar itu adalah Korea Selatan salah satunya ya. Salah satunya Korea Selatan. Mereka juga mungkin sudah melihat ya gelagat bahwa kita mau membangun PLTS sehingga kemudian mereka pun juga sudah mendekati kita ini. Kita siap nih untuk suplai panel surya nih. Kemudian akan menjanjikan alih teknologi dan juga pelatihan ke SDM kita. Ya, mudah-mudahan tinggal kita gimana nih mau menerima pola seperti itu ataukah ya sudah kita belajar dulu kemudian kita produksi. Tapi 3 tahun Pak. Nah masalahnya kita punya target 3 tahun baru selesai. Jadi belajarnya harus cepat nih. Belajarnya harus cepat ini. Harus ekstra ini, ngebut ini. Yes, ekstra, betul. Itu tantangannya di situ Mas. Betul. Tapi bicara soal baterai juga, beberapa waktu lalu saya ketemu juga sama Indonesia Battery Corporation. Dari tim manajemennya memang ini peluang katanya nih. Ini program 100 gigawatt PLTS ini peluang bagi kita untuk pengembangan baterai dan mereka siap Mas ternyata Mas. Nah, kalau nggak salah sih tahun ini akan launching yang pabrik di sana ya, produksinya itu mulai kan itu ada baterai berbahan nikel ya untuk kendaraan listrik. Tapi tidak menutup kemungkinan katanya untuk baterai storage sistem PLTS. Dan
mereka akan menangkap peluang itu. Iya. Dan mudah-mudahan dengan kesiapan di industri kita, tinggal mungkin nanti panel suryanya nih. Iya. Teknologi Jangan sampai dulu di emiten kita nih, di yang perusahaan yang tercatat di bursa itu ada satu emiten namanya Sky Energy, produksinya panel surya. Panel surya. Itu sampai sekarang bisnisnya kita nggak tahu lagi update-nya seperti apa. Dan terakhir mereka itu merugi cukup dalam Nah, karena kalah bersaing dengan produk Cina, Mas. iya. Agak ini juga ya, agak miris juga ya. Iya, betul, betul. Orang pabriknya ada di sini, yang punya orang kita, tapi ya bahan-bahan sih memang ada yang impor beberapa, beberapa produksi, tapi memang kalah bersaing. Waktu itu mereka bilang setelah masa pandemi sih, mereka bilang ini salah satunya ya memang kita kalah bersaing sama produk-produk dari negeri Panda, dari Cina. Kan mereka jauh banget harganya. Lebih murah pasti. Lebih murah. Iya. Ya begitulah, tapi by the way ngomong-ngomong, kembali lagi untuk mendorong investasi ini kan investasinya cukup besar, dan tadi disebut juga ini akan membuka peluang bagi investor domestik maupun asing. Iya. Nah, sudah ada bocoran belum Mas? Asingnya siapa yang mau masuk gitu? Masih menunggu kita ini. Ya, masih nunggu ya. Oke, ya mudah-mudahan. Kalau prinsipnya kan kalau orang bisnis itu kalau di situ kelihatan cuan, pasti mereka tertarik. Betul. Tinggal gimana aja kebijakannya mereka akan seperti apa, dia returnnya kira-kira akan seperti apa. Betul. Sama resikonya bisa tercover. Betul, betul. Jadi kalau high risk ya berarti di situ pemerintah harus ngasih insentif atau ya semacam sweetener lah ya, biar mereka mau masuk. Toh kalau bisnis sih semuanya ada risikonya ya Mas. Betul. Mau kita main PLTS, mau main PLTA atau batu bara, semua ada risikonya ya. Nah, oke, tapi yang jelas ya dengan adanya industri pengembangan 10 gigawatt ini, jangan sampai nih kita hanya menjadi pasar nih Mas. Iya. Nah kan satu luas banget untuk mencapai ratusan megawatt aja kayak di Cirata itu kan luas banget tuh Mas di waduk yang terapung itu. Betul. Ya satu itu tempat, kemudian ya kalau di lahan datar juga butuh space yang luar biasa. Karena memang harus menangkap panas matahari secara penuh. Betul. Nah itu tadi kita bahas sedikit soal manfaat besar, tetapi target 100 gigawatt itu tentu bukan pekerjaan sederhana ya. 3 tahun lagi. Betul, 3 tahun. Nah pertanyaannya apa yang harus dilakukan sama pemerintah nih untuk ke depan untuk menjaga agar swasembada energi ini tidak hanya target di atas kertas. Kita akan simak di segmen berikutnya. Target besar tentu membutuhkan usaha besar dan strategi yang besar juga. Nah, tantangan berikutnya adalah bukan hanya membangun sebenarnya ini Mas Budi. Yeah. Di situ ada memastikan listriknya itu bisa diserap. Ada nggak permintaannya nih? Karena beberapa waktu lalu PLN juga terutama di Jawa ya, itu ternyata kelebihan pasokan sampai 30% ya. Yeah. Nah, itu gimana kita membangkitkan marketnya, permintaannya. Oke lah sekarang misalnya pemerintah punya program mengembangkan kendaraan listrik. Dan apakah itu cukup atau ada yang lain gitu Mas? Ya, jadi menurut saya memang selain masalah tadi ya panel surya kemudian juga baterainya, memang daya serapnya ini. Nah ini harus dilakukan pemetakan secara tepat nih oleh pemerintah gitu ya. Jadi kawasan-kawasan industri mungkin itu menjadi salah satu sasaran pertama. Apakah di situ suplai listriknya sudah memadai atau belum? Kemudian juga penciptaan kawasan-kawasan industri lain yang memang sekarang belum berkembang ya, harus ditumbuhkan. Industri baru lah ya misalnya. Betul, harus ditumbuhkan. Kalau sekarang mungkin masih terkonsentrasi di Jawa gitu ya, di Jawa. Nah, kemudian kalau di Jawa kalau menurut saya mungkin PLTU-nya masih cukup besar untuk mengcover kebutuhan gitu ya, sehingga kemudian kalaupun ada PLTS kemungkinan itu sifatnya hanya untuk
substitusi aja gitu. Jadi ketika ada beban puncak naik, baru tuh dia suplai lagi dari PLTS untuk membantu gitu. Nah mungkin di luar Jawa ini harus sudah mulai dipikirkan bagaimana membangun PLTS di sana, tetapi kemudian kawasan-kawasan industri yang memang menyerap listrik besar itu harus ada gitu. Iya. Ya mungkin kalau di luar Anchornya ya, anchor tenannya lah gitu. Betul. Ya. Mungkin kalau di luar Jawa ya banyak industri-industri yang terkait dengan pertambangan misalnya gitu ya. Ini harus didorong juga gitu. Iya, ya apalagi pertambangan kapasitasnya gede-gede. Betul. Dan mereka nggak boleh mati kan listriknya kan. Ya, harus 24 jam iya. kan gitu. Tapi menarik soal yang di luar pulau, misalnya di luar Jawa gitu. Iya. Kalau saya sih ngebayanginnya mereka mobilnya mobil listrik. Iya. Kemudian kita sediain listriknya dari panel surya misalnya. Tapi tentu dengan teknologi penyimpanan baterai yang memadai ya. Ya artinya apa? Ini benar akan mengurangi tadi Menteri SDM bilang mengurangi fosil. Karena apa? Karena misalnya di satu pulau penduduknya menggunakan kendaraan listrik, nyetrumnya ngisi listriknya pakai panel surya yang dengan dibantu teknologi baterai, ya otomatis mereka nggak perlu lagi nunggu kiriman BBM itu ke situ. Iya. Jadi dilokalisir aja, misalnya di Pulau A gitu, di timur sana, terus dia konsisten tuh, kapasitasnya besar sesuai yang sekarang, baterainya kapasitas besar, itu mungkin yang efektif ya Mas seperti itu. Itu akan efektif ketika misalnya ekosistem mobil listrik juga sudah bagus ya, semasif mobil-mobil fosil sekarang lah kira-kira gitu ya, yang bukan BBM fosil gitu. Kalau itu sudah terjadi, mungkin ini akan efektif gitu ya. Tapi sepertinya masih butuh waktu yang cukup panjang ketika kita mengandalkan serapan dari konsumsi mobil listrik, apalagi di luar Pulau Jawa ya. Betul. Yang mungkin SPKLU-nya juga masih belum banyak, di Jawa aja juga masih terbatas gitu. Ini butuh waktu kalau yang itu. Jadi yang shortcut memang harus lewat industri. Gitu. Industri ya. Industri yang dia akan menyerap langsung banyak gitu. Punya pasar wattnya gede gitu. Betul, ya. Langsung menyerap besar. Terus gitu. mungkin ini ya kepikiran sisi keekonomiannya juga lebih masuk mungkin. Betul. Ya. Daripada kita cuma mengembangkan yang kecil-kecil gitu ya. Retail lah istilahnya. Iya, betul. Nah ini memang baterai ini akan jadi game changer ya kalau menurut saya sih. Bagaimana mereka bisa menyediakan model penyimpanan baterai yang satu bisa tahan lama, menyerap voltase yang besar untuk kemudian disimpan dan disalurkan kembali ketika mataharinya berkurang gitu ya. Oke, ini cukup menarik nih Mas. Ya mudah-mudahan ini industri pengembangan PLT ini juga berimbas ke emiten-emiten yang ada di pasar kita nih. Di pasar kita kan ada beberapa ya. Mereka juga mengembangkan PLTS ya. Yang mengembangin PLTS. Termasuk juga yang tadi panel surya. Betul, panel surya. Ada yang dulunya perusahaan basisnya batu bara, ada berubah ke bisnis yang lebih bersih gitu kan, kayak TBS Energi Utama itu kan jadi berubah, kemudian ada Ken juga, kemudian ada Arcora Hydro juga, mereka punya proyek-proyek PLTS ternyata ya. Ya mudah-mudahan ini green energy lah ya. Green energy. Oke, green energy ya, itu mudah-mudahan nanti ke depan ini akan jadi pemicu pertumbuhan baru nih di pasar ya. Betul. Nah, setelah ini Mas, PR berikutnya adalah bagaimana menjaga nih proyek udah jadi, ini kan harus dirawat nih. Iya. Jangan sampai nih, saya pernah juga nih di lapangan Mas dulu Mas, ada program pemerintah dulu pembangunan PLTS, itu Kementerian SDM juga tuh, di Natuna waktu itu. Itu pas saya ke sana, PLTS-nya masih ada, cuman nggak beroperasi. Nah, itu kenapa? Ya habisnya dia cuman nggak ada baterai katanya. Terus ya gimana, harusnya kan itu dikontrol terus, dirawat gitu ya. Nah masalahnya jangan sampai seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan program ini semua perangkat kita bisa bergerak lah ya. Apalagi kalau misalnya diserahkan ke swasta yang bisa lebih
aware gitu ya bagaimana Betul. bisnis bukan hanya Betul. sekedar program doang gitu kan. Iya. Nah, dan yang paling penting adalah Mas menciptakan regulasi yang memberikan tadi kepastian berusaha. Gimana Mas? Karena investor nih di segala sisi juga tetap inti-intinya payung hukumnya gimana, Nah, aturannya gimana gitu. Nah ini makanya regulasi terkait dengan pemanfaatan PLTS ini harus segera diwujudkan, kemudian juga implementasinya juga harus konsisten gitu ya, konsisten. Konsistensi Termasuk ya. menurut saya pemerintah harus siap nih untuk memberikan sweetener atau insentif kalau memang Iya. mau tumbuh nih industrinya gitu ya. Karena memang banyak hal yang terkait dengan PLTS ini mungkin karena ini quote unquote ya sumber energi yang baru dikembangkan, Baru kira-kira ya, gitu ya, termasuk baru ya. terlalu baru. Karena selama ini kan kita udah stabil sekali atau sudah terbiasa sekali dengan PLTU, Batu misalnya bara gitu ya, yang fosil batu bara ya. ya, yang berbasis fosil gitu ya. Nah ini pasti memerlukan regulasi yang kemudian harus ada sweetener. Iya. Yang bisa memancing investor untuk memang chip in di situ. Gitu ya. Kemudian juga melihat pasar serapannya, gitu. Harus dibangun juga ini. Gitu. Jadi dari dua sisi. Jadi tidak hanya memproduksi, tapi kemudian tidak membangun kawasan-kawasan industri yang memang mampu menyerap kapasitas besar. Gitu. Betul. Ya kalau saya sih berharapnya ya kita kan susah mendapatkan benchmark yang bagus nih, Iya. cerita yang bagus gitu. Yang mungkin yang penting juga bagaimana pemerintah itu menciptakan success story-nya. Iya. Success Betul. story-nya di mana, seperti apa keunggulannya dan bagaimana dia bisa masuk ke sistem dengan tanpa masalah, itu yang kita akan tunggu mungkin ya. Betul. Dan kita- Termasuk harga jualnya juga harus Harga jual. kompetitif. Harga jual kompetitif. Sehingga Oke. bisa diserap. Iya. Itu intinya lah. Kalau untuk Iya. dunia usaha kan, kalau ada ini pasti Jalan. akan jadi gula-gula kan. Iya. Oke, nah demikian bincang-bincang saya dengan Mas Budi. Nah soal PLTS ini intinya adalah bukan soal seberapa banyak panel surya yang berhasil dipasang nih Mas. Iya. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kapasitas tersebut mampu mengurangi ketergantungan impor, kemudian bisa menciptakan industri baru, lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia. Iya. Target besar, perlu eksekusi yang besar dan kuat. Itu intinya Konsisten mungkin. dan Konsisten. komitmen. Siap. Oke, sobat investor, demikian Taktik Talk edisi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.